Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib dari semester 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-8 hukum pidana. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena menggunakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. 2. Melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Kesimpulan: 1. Sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum material dibagi. Pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai hukum positif. Ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya ares dokter hewan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul, contohnya penjaga wesel atau kereta api yang menyewakan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori ini tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungan antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat. Apa sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. B. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas oleh yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan mendapat dipidana dengan istilah melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu. Istilah tanpa izin dengan mempunyai kewenangan diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP.